Kalau dipikir-pikir lagi, series live action terakhir yang gua kasih rating di atas 9,5 tuh paling Alice in Borderland sama Better Call Saul. Selebihnya belum ada lagi series yang bisa mencapai angka 9,5, bahkan 10 gitu, kayak Breaking Bad. Tapi akhir-akhir ini udah banyak banget yang ngomongin sebuah TV series yang katanya masterpiece, bisa mencapai 10/10 katanya, the perfect series, yaitu Shogun. Kita akan bahas apakah series yang satu ini yang katanya bahkan lebih baik dibandingkan Game of Thrones, yang meskipun nggak comparable sama sekali, menurut gua nggak apple to apple, ini cuma satu season doang dan kayaknya juga nggak bakal lanjut ke season kedua. Cuman gua akan ceritakan satu season ini seberapa bagus, first impression gue seperti apa, kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa, kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, kita akan bikin review non-spoiler. Dan kali ini kita nggak bakal bahas sebuah film, kita bakal ngebahas sebuah TV series yang berjumlah 10 episode. Kalian bisa tonton sekarang juga di Disney Plus. Cuma ya seperti biasa ya, kelemahan dari Disney Plus dari dulu selalu tayangnya seminggu sekali, bos. Saya tidak kuat untuk menahan rasa penasaran gue untuk melihat Shogun ini sampai ke episode terakhir gitu. Karena kalau biasa gue nonton Netflix atau Prime Video atau apapun itu, biasanya ya satu hari gue maraton aja langsung gitu. Cuma ya ini kalau Disney Plus tuh ya nunggu seminggu sekali, nunggu minggu depan baru tayang lagi. Buset dah ya. Sampai ya serial Shogun yang satu ini gue hold kalau nggak salah 4 episode terakhir gue kagak nonton tuh. Baru gue abisin setelah hari ini episode terakhir tayang, yaitu episode ke-10. Dan kalian udah bisa maraton kalau kalian belum nonton series yang satu ini sama sekali. Tapi kalau kalian pengen nonton review gue dulu ya it's okay, karena ini review non spoiler. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps. Di situ kalian bisa bergabung dengan 900-an Ngelantur Corps yang lain untuk bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series, biar kita ada komunitasnya ya. Linknya udah gue taruh di description box beserta link Instagram Ngelantur kalau pengen tahu berita update seputar Ngelantur, video atau story atau apapun, biasa gue selalu update di situ. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan Shogun ini ya. Series Shogun ini berdasarkan novel tahun 1975 karya James Clavell. IP yang satu ini sebenarnya pernah dibikin TV seriesnya pada tahun 1980 kalau kalian pernah nonton tuh. Nah, kali ini dibuat ulang, di-reboot, dibikin lebih modern oleh Rachel Kondo dan Justin Marks. Series ini bisa dibilang sebagai series sejarah ya, yang dibuat jadi fiksi. Jadi basic ceritanya itu berdasarkan kehidupan asli dalam sejarah Jepang, yaitu abad ke-17, dimana pada tahun 1600-an itu Jepang lagi zaman-zamannya feodal, zaman-zaman keshogunan Tokugawa kalau di kisah nyatanya. Cuman di sini diadaptasi menjadi lebih seru lagi ceritanya. Mungkin sedikit sinopsis singkat yang bisa gue kasih tahu ke kalian sebelum nonton series yang satu ini, yaitu mengenai John Blackthorne, seorang dari Eropa yang terdampar di pulau Jepang. Dan tentunya si John dan awak kapalnya ini langsung kena culture shock karena ya sangat berbeda kehidupan mereka di Eropa. Nyampe-nyampe di Jepang, anak buahnya ada yang direbus hidup-hidup gitu. Karena memang di Jepang ini tidak mengenal yang namanya belas kasihan, berbeda dengan negara asal mereka. Dan tentunya gue harus ingatkan, series yang satu ini bener-bener 21 plus ya, dalam artian banyak adegan brutal, sadis, kepala dipenggal, darah kemana-mana. Banyak juga adegan mantap-mantap dalam tanda kutip. Ya, jadi ya buat kalian yang bocil, mending skip video ini ya. Jangan nonton series yang satu ini, mending kalian nonton MCU aja. Lebih enak itu ya. Alright. Oke, langsung aja gue pengen kasih tahu hal pertama yang gue suka dari series ini, world building. Dimana series ini nggak cuma menekankan kepada satu titik karakter, pendalaman karakter. Karena biasanya kalau mau bikin TV series yang bagus, udah gampang aja, lu fokusin ke satu karakter ini, lu explore gila-gilaan karakternya ya. Yang lain tuh elemen-elemen lainnya tinggal ngikutin karakternya aja. Contoh misalnya Gadis Kretek. Ini gue bahas salah satu series terbaik di tahun 2023. Kalian bisa cek deh top 5 TV series terbaik di tahun 2023. Apakah Shogun bakal masuk di 2024? Kita lihat nanti. Cuma ya kalau Gadis Kretek kalian perhatikan ya, fokus utamanya ke karakter Jeng ya.
explore dari masa depan seperti apa, masa lalu seperti apa, titik temunya seperti apa, dramanya seperti apa. Udah, that's it. Emang style seriesnya seperti itu. Dan itu memang series yang udah cukup bisa dinikmati. Ya drakor, ya model-model drama biasanya memang fokusnya ke karakternya. Tapi ini bukan series seperti itu karena ini series yang fokus ke world buildingnya. Mungkin udah banyak banget media atau reviewer yang bilang Shogun ini mirip sama Game of Thrones. Karena kalau misalnya emang mereka bilang kayak gitu, ya gue harus setuju gitu. Karena memang kalau kalian perhatiin Game of Thrones sama tipe series yang gak fokus ke karakternya, fokus ke world buildingnya, fokus ke penceritaan apa yang terjadi di dunianya Game of Thrones gitu. Sama, cuman ini versi Jepang. Dan lu bayangin dari novelnya yang sebenarnya dalam banget ya, ceritanya kompleks gitu ya, diringkas hanya dalam 10 episode saja. Jadi memang setiap episode dengan fase penceritaan yang lambat, banyak dialognya, ya itu benar-benar nge-explore tuh setiap sisi kehidupan yang ada di seri Shogun ini. Seperti yang tadi gue udah bilang, ini mengambil latar abad ke-17 di Jepang, dimana masa-masa feodal, masa-masa kegelapan Jepang, bisa gue bilang udah pasti yang the best of the best of the best of the best of the best. Gue nggak tahu bisa ngomong the best ini sampai jutaan kali mungkin, yaitu masalah production design, production art dari series ini. Gila banget men. Ini bisa bilang one of the best dari semua TV series yang pernah gue lihat kalau dalam hal production art. Luar biasa realistis. Semua detail-detail kecil dari abad ke-17 itu diperhatikan dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi bayangin aja, setiap kostum yang kalian lihat di series ini itu dibuat secara homemade. Bener-bener dibuat homemade. Dan luar biasanya ya semuanya menakjubkan. Lu bisa bener-bener dibuat cuci mata lah anggapannya. Daripada lu lihat yang gak bener, mending lihat Shogun aja. Kan dari kostumnya secara estetika, secara seninya, lu mau dari kostum simple ala pelayan, atau kostum samurai, atau kostum armor perangnya, itu homemade man. Dan sudah pasti kalau ini ngomongin abad ke-17, dimana kita sekarang udah berada di abad ke-21, zaman modern, gimana cara kita bisa bikin series, kita hadirkan sebuah series yang kembali ke masa lalu, dimana kita sebagai penonton bisa merasakan atmosfernya, kita bisa merasakan perasaan yang imersif. Jadi anggapannya kita sebagai orang perspektif ketiga dalam series Shogun ini. Gimana cara bisa menghadirkan seperti itu? Karena ini kan lagi-lagi bukan fokus ke karakter, fokus ke world buildingnya. Seberapa realistis world buildingnya? Yaitu dengan Japanese advisory. Jadi penggunaan Japanese advisory juga sangat-sangat dibutuhkan untuk series ini, terutama dengan dihadirkannya 3 Master of Gestures. Buset, ngeri banget ya dari sebutannya ya. Kalau kalian nggak tahu Master of Gestures maksudnya apa sih bang? Ya lu bayangin, kan ini abad ke-17. Perilaku mereka di abad ke-17 dibandingkan orang Jepang zaman sekarang ya pasti udah berbeda jauh gitu kan. Dari cara mereka jalan, dari cara mereka duduk, dari sesimpel mereka buka gerbang, itu kan gestur semuanya tuh, dari pergerakan badan itu diperhatikan secara detail. Lu bayangin, gue ngelihat ada satu shot ya, misalnya nuangin teh ya. Nuangin tehnya tuh kayak anjing keren banget kan, bisa kayak gitu ya nuangin tehnya tuh. Kayak estetik banget gitu. Gue nggak pernah lihat ada orang nuangin teh kayak begini. Dan pastinya para samurai yang ada di sini itu semua dilatih secara luar biasa. Cara menggunakan samurainya seperti apa, megangnya kayak gimana gitu. Dan dari make upnya, dari segi visual, color grading, ya lagi-lagi kalau ngomongin visual, ya apakah ini bisa dibilang 10/10? Karena dari segi visual, ngomongin seri sejarah, ya pastinya autentiknya itu yang paling penting gitu. Gimana caranya bisa akurat, tapi untuk penonton zaman sekarang pun bisa tetap dibuat eye pleasing gitu, keren banget. Ya itulah yang berhasil dilakukan gitu. Color gradingnya ya, lu perhatiin nih, sesimpel jalanan perdesaan gitu, ada orang-orang lewat, visualnya tuh dibuat biru. Jadi lembabnya berasa. Lu ngerasa kayak ada di Jepang dengan situasi yang lembat yang berbeda. Kalau misalnya lu nonton Breaking Bad misalnya kuning gitu kan karena Meksiko. Panas banget, gersang gitu suasananya. Lu bisa ngerasain kan atmosfernya. Di sini juga sama. Bisa ngerasain lembabnya suasana pedesaan di situ. Jadi aslinya dapat, ketenangannya, vibes-nya. Dan ketika ada scene-scene perang pun itu dari segi manusia-manusianya lewat visual effect sama sekali nggak terdeteksi kalau ini palsu banget. Ya pastinya kalau misalnya kita harus compare sama film, ya beda lah. Pasti jauh lebih realistik di film karena budgetnya juga beda gitu. Kalau di TV series pasti agak lebih rendah dibandingkan sebuah film yang kayak, jangan lu compare sama Avatar James Cameron, ya jangan bos. Ya tapi ya maksudnya untuk sebuah TV series ini pun udah gila banget gitu. Gua agak jarang yang menemukan titik celah untuk harus mengkritik bagian visual efeknya. Tapi sedikit catatan untuk kalian yang mengharapkan series Shogun ini sebagai series perang. Di Shogun ini memang perangnya lebih dikit, bener-bener dikit banget. Kalau kalian expect kolosal, lu expect kayak final battle yang lu lihat kayak Lord of the Rings itu,
Mending kalian nonton Batman versi Majapahit di sinetron Indo aja. Itu. Mungkin lebih ternikmati ya batin kalian gitu. Kalau di sini memang fokusnya lebih ke penceritaan, lebih ke dialog. Tapi itulah yang membuat series ini begitu spesial. Karena semuanya terasa eksekusinya matang sekali dari segi dialog, dari segi naskah, skripnya itu matang banget, realistis sekali, actingnya juga luar biasa, karakterisasinya terdevelop dengan baik. Lagi-lagi ini series yang world building, tapi karakternya uniknya sampai akhir pun lu bisa lihat perubahan progres karakter mereka dari episode 1 sampai episode 10. Komparasi antara setiap karakter yang berbeda-beda ini seperti apa? Dan kalau mungkin gua harus tanya sama kalian, kira-kira nih karakter utama dari seri Shogun ini siapa sih? Mungkin kalau kalian udah nonton, mungkin kalian bisa tebak tuh di kolom komentar, tulis aja. Cuma kalau kalian bilang John Blackthorne, aka si anjing, bukan anjing, maksud gue si Anjin ya. Di sini dia dipanggil sama orang-orang Jepang itu si Anjin namanya ya. Kalau kalian pikir dia karakter utamanya, ya kalian salah besar. Apakah Lady Mariko sebagai seorang translator pada awalnya dan berakhir dengan hubungan spesial dengan si John Blackthorne tadi, si anjing tadi, maksudnya Anjin tadi? Kalian juga salah besar kalau menganggap dia karakter utamanya. Lagi-lagi padahal dia punya background story yang kuat, kental gitu. Bapaknya seorang pengkhianat. Dia juga diceritakan punya teman dekat yang punya peran penting sebagai pihak antagonis yang padahal bukan antagonis banget. Jadi kompleks. Tapi apakah si Lady Mariko ini karakter utama? Bukan. Jadi siapa bang karakter utama dari seri Shogun ini? Iya, Yoshi Toranaga yang diperankan oleh the one and only Hiroyuki Sanada. Yang ya gila, ya siapa yang nggak tahu aktor satu ini udah berkali-kali main. Lu mau lihat dari The Last Samurai atau mau dari film seecek-ecek, ya bisa bilang ecek-ecek kayak film ringan kayak Bullet Train aja dia masih di situ, atau film John Wick 4 kita bisa lihat. Selalu ya dia punya peran penting sebagai orang Jepang yang punya karisma yang luar biasa tinggi, yang memang secara perspektif mungkin dia adalah karakter protagonis utama nih dari series ini. Tapi apakah dia sepenuhnya baik? Ya mungkin ketika kalian nonton 10 episode semuanya, kalian mungkin realize gitu. Di series Shogun ini nggak ada satupun orang yang pure jahat, pure baik. Semuanya kompleks. Dan itu adalah salah satu elemen yang membuat sebuah TV series jadi sangat menarik. Dimana ya nggak ada yang sepenuhnya jahat, nggak ada sepenuhnya baik. Salah satunya ya si Toranaga ini. Setelah Kaiko sebagai Shogun, pimpinan militer kalau dalam Jepang, mungkin abad ke-17, gue kasih tahu sedikit. Ya mungkin kebagi dua tuh pimpinannya. Ada Kaisar, ada Shogun. Tapi meskipun Kaisar bisa dibilang the real pemimpin dari Jepang, tapi Shogun yang sebenarnya secara de jure itu punya power yang lebih besar daripada Kaisar. Ya lagi-lagi dalam sebuah pemerintahan ketika lu punya militer, that's is a power gitu. Nah si Shogun Taiko ini diceritakan udah meninggal, dan karena di Jepang itu harus berdasarkan keturunan ya, dan anaknya itu masih terlalu kecil ya, sampai anaknya tumbuh dewasa kekuasaannya itu dibagi 5 gitu. Jadi ada 5 daimyo istilahnya, 5 dewan bupati lah istilahnya, yang daerah ini, daerah ini, daerah ini. Salah satunya Toranaga, dan ada Ishido, ada yang macam-macam lah. Mungkin di awal-awal kita berpikir kalau misalnya Ishido itu antagonis, dia kayak penjahat, sedangkan Toranaga itu adalah pihak kita sebagai penonton. Ya terserah kalau kalian pengen berpendapat seperti itu. Tapi buat gue semua hal di series ini ceritanya itu bener-bener abu-abu. Bener-bener tergantung kalian lah mau mihak siapa gitu. Tapi ya kalau misalnya kita harus perhatikan karakter sekunder dari series Shogun ini juga nggak bisa diabaikan begitu saja. Karakter seperti Yabushige yang diperankan sama Tadanobu Asano, ini baru karakter yang super duper menarik. Bahkan ketika gue harus pilih karakter yang favorit gue di series Shogun ini, menurut gue Yabushige adalah jawaban gue. Karakter yang super duper kompleks, sering pindah-pindah kubu si Ishido, kubu si Toranaga, ya suka-suka dia lah. Kadang-kadang dia berkhianat ke si A, kadang-kadang dia berkhianat ke si B. Karakter yang filosofinya itu bisa gue bilang cuma punya insting survival aja. Dia pengen hidup aja, dia nggak mau mati. Ya makanya kadang-kadang gue pilih ini, kalau gue lagi terdesak ya gue pilih si dia aja gitu, pindah-pindah. Karakternya benar-benar nggak bisa ketebak, dan itu yang membuat gue suka nih sama si Yabushige. Dan actingnya juga menarik gitu, lucu, beberapa hal komedinya dapet, tapi kita tahu juga dia orang yang manipulatif, suka bohong. Kita nggak bisa bedain ketika dia bohong sama jujur gimana. Bener-bener nggak ketebak, pure kayak Loki. Kalau kalian perhatiin di MCU, Loki ya sama nih, si Yabushige ini kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik, suka-suka dia lah. Makanya menurut gue setiap karakter yang ada di seri Shogun ini nggak sekedar gimmick doang. Kalau kalian perhatiin seri-seri lain, mungkin karakter-karakter sekundernya tuh ya gimmick aja, ya bikin ada aja pelengkap buat karakter utamanya, karena yang dibangun karakter utamanya. Di sini enggak. Di sini semua punya elemen, punya peran yang sangat-sangat penting. Dan mungkin ketika gua berjalan di tengah episode nonton Shogun ini, gue pikir ini seriesnya judulnya Shogun.
Tapi kok Shogunnya apa? Esensi Shogunnya apa gitu? Taiko kan sebagai Shogun udah mati. Jadi apa? Karakter utamanya nggak ada Shogunnya gitu. Jadi kenapa namanya Shogun? Tapi ketika lu udah nonton series ini sampai di episode terakhir, kalian akan realize ini memang series judulnya Shogun, the paling pas gitu. Luar biasa, dari shot dari belakang, gila. Gue gak mau spoilerin lagi-lagi. Cuman ya itu, dari segi sinematografi emang mantap. Setiap penggunaan angle dimaksimalkan dengan baik. Dari ada satu scene misalnya kayak negative space dikasih lihat, kita bener-bener sebagai penonton dibikin merasa kehilangan satu orang ini yang mungkin kalian bisa lihat bakal meninggal di series ini. Jadi lewat sinematografinya, lewat karakternya, lewat actingnya, semuanya perfecto, mamma mia, lezato. Cuma permasalahan yang gue temukan dari series yang satu ini adalah scoring. Dari segi musik, plot cerita, visual udah mantep banget. Gue gak mau masalah-masalahin lagi. Cuman memang musiknya gak ada yang memorable buat gue. Gak ada scene musik yang membuat gue bergetar gitu, saking merindingnya mendengar scoring musiknya. Itu memang penting sekali ya biasanya ya seriesnya. Cuma ya lagi-lagi karena memang plotnya itu rapih banget dan memang formulanya itu beda. Ya lagi-lagi ketika gue nonton episode 10 tuh kayak ngerasa awalnya gue ngerasa bakal klimaks, bakal kolosal, bakal perang atau kayak gimana. Ternyata balik lagi pacingnya lambat, tetap fokus ke karakternya, semuanya dialognya on point, dan narasinya tuh pas aja untuk ke judul Shogun ini. Semuanya tuh udah jadi bagian dari otaknya sih. Ya, gue gak mau spoiler. Ya, jadi kalian nonton aja, kalian bisa berteori, silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian udah nonton series Shogun ini. Gue pengen tahu pendapat kalian tuh kayak gimana, karena buat gue ini series yang bener-bener mahal, nggak murahan sekedar gimmick perang-perang action-action doang, tapi memang setiap penceritaan, setiap detail dieksekusi dengan luar biasa. Makanya gue bisa kasih final score 9,5 per 10 alias top Marco top. Udah lama gue gak ngomong top Marco top. Akhirnya kita kesampaian lagi. Terakhir apa Dun ya? Atau apa ya? Fallout nyampe 9? Enggak, Fallout aja gak nyampe 9. Makanya emang gila banget. Tapi lagi-lagi menurut gue belum bisa mencapai di atas 9,5 karena musiknya ya itu bener-bener kurang banget menurut gue musiknya untuk series seberkelas ini gitu maksudnya. Tapi lagi-lagi kalau kalian punya argumen yang beda, tulis di kolom komentar biar kita bisa debat, kita adu argumen, terjadi dialektika antar para ngelantur korf. Gitu aja untuk hari ini. Kita jumpa di pembahasan video berikutnya. Bye-bye semuanya.